Baik, perkenalkan nama saya Jono Putra Guling dengan NIM C24012410118. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan laporan berjudul Analisis Pertumbuhan, Reproduksi, dan Makanan Ikan Ekor Kuning, KSU Kuning, Bloch 1791 yang ditangkap di Laut Natuna. Laporan ini dibimbing oleh Abang Ibnu Jari Rusu. Pada bagian latar belakang, kita mengambil di Laut Natuna yang berlokasikan di Kepulauan Riau. Lalu pada ilmu biologi perikanan, kita mempelajari 3 materi, yaitu pertumbuhan, reproduksi, dan makanan ikan. Pada laporan ini, kita mengambil ikan ekor kuning sebagai bahan dengan bercirikan badan keabu-abuan dengan ekor khasnya yang berwarna kuning. Ikan ekor kuning ini tersebar luas di Indo-Pasifik, yang pada bagian Indonesia sendiri, dia tersebar di bagian Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Pada bagian Pulau Jawa dan Sumatera, itu merupakan zona hijau, yang menandakan itu zona yang cocok untuk penelitian. Lalu pada Pulau Kalimantan, itu menunjukkan zona kuning yang menandakan artinya itu adalah zona yang ketat dengan peraturan. Lalu pada Pulau Papua itu merupakan zona merah yang menandakan itu merupakan kawasan yang dilarang. Lalu pada waktu dan tempat, kita terbagi menjadi dua jenis praktikum, yaitu ada praktikum laboratorium dan praktikum labcom. Lalu pada bagian praktikum laboratorium, itu dilaksanakan setiap Sabtu pada pukul 13.00 hingga 17.00 WIB yang berlokasikan di Laboratorium Biologi Perikanan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University. Lalu pada praktikum labcom itu dilaksanakan pada setiap Sabtu pukul 08.00 hingga 17.00 WIB yang terletak di ruang MSPI Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University. Lalu alat dan bahan yang kita gunakan yaitu adalah penggaris, timbangan, ikan ekor kuning, handphone, jarum pentul, pulpen, spidol, alat bedah, label, trash bag, styrofoam, mikroskop, kaca preparat, gelas ukur, pipet, hand sanitizer, tin wall, masker, laptop, sarung tangan latex, dan timer. Pada bagian metode prosedur pertumbuhan, kita dapat lihat diagram alir sebagai berikut. Pada bagian metode prosedur reproduksi, kita dapat melihat diagram alir sebagai berikut. Metode prosedur makanan, kita dapat melihat diagram alir sebagai berikut. Baik, pada analisis data, itu terbagi menjadi pertumbuhan, reproduksi, dan makanan ikan. Pada materi pertumbuhan, itu ada perhitungan distribusi frekuensi panjang dan bobot, hubungan panjang dan bobot, dan faktor kondisi. Lalu pada bagian reproduksi, itu ada nisbah kelamin, tingkat kematangan gonad, indeks kematangan gonad, fekunditas, dan diameter telur. Pada bagian makanan ikan, itu ada indeks proponderans, luas relung, hubungan volume dengan panjang tubuh, tumpang tindih, panjang usus relatif, dan indeks isi lambung. Lalu pada bagian hasil pertumbuhan distribusi frekuensi panjang dapat terlihat grafik DFP total tersebut didominasi pada selang kelas 139 hingga 147 yang menandakan ikan tersebut diambil pada masa juvenil. Lalu pada hubungan panjang dan bobot itu dapat terlihat determinasinya pada 67% yang menandakan ikan ini adalah alometrik negatif. Pada bagian grafik faktor kondisi dapat terlihat pada ketiga bulan Mei, Juli, dan September itu grafiknya stabil, yang artinya pola iklim dan suhu pada ketiga bulan tersebut sedang stabil. Lalu pada bagian hasil pertumbuhan, itu terdapat hubungan panjang dan bobot ikan ekor kuning jantan dan betina, itu sama-sama dideterminasi dengan angka di bawah 1%, angka di bawah 100% yang menandakan alometrik ikan tersebut adalah negatif. Lalu pada bagian faktor kondisi ikan ekor kuning jantan dapat terlihat ketiga bulan tersebut menunjukkan grafik yang stabil.
Lalu pada faktor kondisi ikan ekor kuning betina dapat terlihat pada bagian bulan September itu terdapat lonjakan yang menandakan pada bulan tersebut terdapat fluktuasi. Lalu pada pola pertumbuhan ikan ekor kuning dapat terlihat di ketiga bulan tersebut totalnya menghasilkan alometrik negatif. Lalu pada bagian hasil reproduksi dapat terlihat nisbah kelamin pada bagian chi-square, X-hit lebih kecil daripada X-tab yang menandakan ketiga bulan Mei, Juli, dan September tersebut tidak seimbang. Lalu pada bagian TKG jantan dan betina itu dapat terlihat pada grafik didominasi oleh TKG 4. Lalu pada bagian indeks matangan gonad jantan dan betina semakin besar TKG, maka semakin besar IKG rataannya juga. Lalu pada bagian fekunditas panjang dan bobot dapat terlihat pada bagian grafik fekunditas panjang, yaitu determinasinya adalah 32%. Lalu pada bagian fekunditas bobot dapat terlihat determinasinya adalah 94%. Lalu pada bagian grafik diameter telur terlihat hanya ada satu kenaikan, yaitu menandakan ikan ini memijah secara total sporer. Lalu pada bagian hasil makanan ikan, indeks bagian terbesar total dapat terlihat makanan utama didominasi oleh diatom, lalu pada bagian makanan pendukung dapat terlihat didominasi oleh Rhizosolenia. Lalu pada bagian makanan tambahan dapat terlihat salah satunya adalah Basilaria. Lalu pada bagian luas relung total terlihat BA menunjukkan 0,19 yang menandakan adanya tingkat tumpang tindih sumber pakan yang relatif rendah antara keduanya, yaitu pada bagian jantan dan betinanya. Lalu pada bagian tumpang tindih total dapat terlihat nilai CH-nya adalah 0,2931 yang menandakan itu nilainya relatif rendah. Yang dimaksudkan adalah di bawah 0,5 yang mengindikasikan bahwa terdapat perubahan komposisi yang signifikan antara jantan dan betina. Lalu pada bagian hubungan volume makanan dan panjang tubuh ikan total, terdapat determinasi tertinggi, yaitu adalah determinasi jantan dengan persentase 3,52% yang menunjukkan bahwa hubungan volume makanan dan panjang tersebut adalah tinggi. Lalu pada bagian panjang usus relatif total dapat terlihat nilai PUR adalah 0,3066 yang menandakan nilai tersebut di bawah 1 dengan ikan tersebut terkategorikan sebagai ikan karnivora. Baik, pada bagian kesimpulan, hasil penelitian ini ikan ekor kuning di Laut Natuna didominasi oleh ikan alometrik negatif dan pada pemijahan TKG 4. Lalu pada bagian faktor kondisi terdapat variasi antar kelas panjang serta perkembangan telur oleh dinamika lingkungan perkembangan telur yang optimal menggambarkan bahwa aspek pertumbuhan dan reproduksi ikan masih dipengaruhi oleh dinamika lingkungan. Lalu pada bagian panjang usus relatif itu menunjukkan nilai di bawah 1 yang menandakan ikan ekor kuning ini adalah ikan karnivora. Lalu untuk saran penelitian ini perlu ada pemantauan terus yang mengantisipasi dampak tekanan penangkapan yang semakin meningkat. Oleh karena itu, pengelolaan perikanan sebaiknya mempertimbangkan periode pemijahan dengan menetapkan waktu penutupan penangkapan agar ikan dapat memijah dengan optimal. Sekian presentasi laporan dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan yang kurang. Terima kasih.